Selanjutnya belajar menabung. Ya, menabung itu seperti apa sih? Menabung itu nggak harus di lembaga keuangan, adik. Walaupun sebenarnya menabung itu pesannya itu lembaga keuangan. Menabung juga ada dua. Satu, menabung secara pribadi. Yang kedua, menabung secara lembaga keuangan. Yaitu yang disebutnya menabung secara tradisional dan menabung secara modern. Di sini nggak ada yang salah. Gak ada yang salah, teman-teman misalnya jauh mau menabungnya secara pribadi aja boleh gitu ya. Misalnya disimpan di celengan gitu ya, boleh. Atau biasanya di amplop. Seminggu ini nih ada lebihan dikumpulin di amplop. Nanti sebulan, oh udah banyak, atau setahun udah banyak gitu ya. Itu namanya menabung secara tradisional gitu ya. Itu caranya untuk cara mengelola keuangan. Ada juga yang menabung secara modern yang sekarang itu di lembaga keuangan. Mungkin kalau saya sendiri biasanya di bank, atau sekarang banyak yang investasi ya, misalnya apa ya, dana mungkin ya atau apa gitu. Terus investasi lainnya seperti reksadana atau apa. Cuman kalau untuk yang lainnya seperti reksadana itu kan terkait ada usia. Saya di sini menyesuaikan dengan usia teman-teman, di mana usia-usia masih sekolah yang bisa dijangkau untuk menabung secara modern itu paling dari tabungan gitu ya. Misalnya mau nabung di bank boleh gitu ya. Nanti misalnya tuh buat rekening mama saya mau menabung, Umi saya mau menabung belajar nih misalnya minggu ini ada lebihan, boleh, itu sangat bagus sekali gitu ya. Mungkin teman-teman di sini itu menanyakan emang sebegitu pentingnya yang menabung gitu kan? Apa sih menabung? Saya mau uangnya sekarang mau dibeliin ini aja lah kayak gitu ya. Sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Tabungan itu, ini saya berbicaranya bukan tabungan di bank aja ya, tabungan secara pribadi juga ya, tabungan yang ada di celengan dan sebagainya ya gitu. Tabungan itu sangat bermanfaat dalam keadaan darurat. Jadi misalnya adik-adik ibunya lagi sibuk nih nggak bisa dihubungin, tapi dari pesantrennya atau sekolahnya ada kebutuhan yang segera harus dilunasin gitu ya. Kalau teman-teman punya tabungan bisa langsung dipakai jadi ke dalam keadaan darurat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tabungan ya itu susah. Jadi nanti pada saat darurat teman-teman nggak ada buat pembayaran atau buat misalnya beli kebutuhan gitu ya. Nah itu baru belajar menabung. Terus selanjutnya menghindari hutang. Ya, walaupun teman-teman di sini masih remaja, saya mau mengajarkan jangan sekali-kali mengutang, apalagi hutang-hutang yang konsumtif. Ya, sekarang suka dengar gak sih teman-teman yang namanya pinjol, ya kan? Jangan sekali-kali yang namanya pinjol, itu tidak baik ya. Nah, jadi untuk menghindari kebutuhan keuangan yang tidak baik, teman-teman harus menghindari pinjol dan sejenisnya. Apa itu? Pinjol, judol, apa itu ya yang judulnya online gitu ya teman-teman. Sebaiknya uangnya ditabung saja gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Moderator ada yang ditanyakan nggak? Oke, ada sesinya ya. Jadi sekarang ininya dulu ya, saya dulu ya boleh. Terus selain itu juga mungkin teman-teman ngapain sih dari tadi berbicara tips aja, harus menabung, jangan mengutang, harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Emang manfaatnya apa? Fungsinya apa gitu ya? Kan dari tadi pasti menanyakan manfaatnya apa sih? Kenapa sih saya harus
harus mengelola keuangan yang baik itu tujuannya apa? Tujuannya teman-teman, kalau teman-teman sudah mempunyai tata kelola keuangan yang baik, nanti teman-teman apa yang diinginkan akan tercapai. Karena apa? Ya tadi, karena udah di-manage dengan baik gitu ya. Gimana cara ini nanti keuangannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau udah tata kelolanya yang baik, apapun yang teman cita-citakan itu akan tercapai ya. Tujuannya seperti itu ya. Selain itu juga memberikan ketenangan pikiran. Teman-teman gak usah mikirin, aduh besok mau bayaran dari mana, ibunya gak bisa dihubungin gitu ya. Jadi kan banyak pikiran. Kalau teman-teman sudah mengelola keuangan yang baik, teman-teman tenang aja. Jadi mempunyai pikiran yang tenang aja, ada tabungan. Nanti kalau pulang bisa diganti sama uminya, sama abinya, seperti itu teman-teman. Ya, ada yang ditanyakan nggak sampai ini? Enggak. Oke, paling dari saya cukup segitu dulu ya. Nanti teman-teman nanti ada di endingnya gitu. Sekarang barangkali ada dari moderator, silakan. Ya, terima kasih kepada Bu Dini yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya insya Allah untuk kita. Nah sekarang langsung kita masuk ke sesi yang paling ditunggu. Apa tuh kira-kira teman-teman? Nah benar banget. Pasti teman-teman biar pada nggak sabar ya. Biar gak ngantuk ya. Biar ngantuk juga. Biar kalian juga kalau ada hal yang ditanyain gitu kan, biar kalian mengelola uangnya lebih enak gitu. Nah sekarang nih baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah mumpung aku moderator nih ya, aku mau nanya yang paling pertama nih. Ikhlas nggak? Nih, Bu Dini aku pengen nanya nih. Jadi kan ya tadi Bu Dini tuh nyaranin kita buat nabung kan, biar kita ada pegangan tersendiri kalau darurat. Nah aku juga pengen punya tabungan sendiri tuh, biar kita tuh nggak bergantung terus tuh ke orang tua. Nah tapi tuh ada satu hal yang ngeganjel nih di aku nih. Jadi tuh sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya. Cuma kalau aku pikir-pikir tuh kayaknya artinya kurang lebih sama gitu ya Bu Dini. Jadi Bu Dini aku mau nanya, apa sih perbedaannya menabung sama investasi? Baik, terima kasih ya. Apa bedanya menabung sama investasi ya teman-teman? Sebenarnya sama, judulnya investasi. Cuman kalau menabung itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang ya. Kalau investasi itu lebih ke jangka panjang. Adik-adik, misalnya apa investasi itu? Ada yang namanya reksadana. Ya kalau di perbankan itu ada yang namanya reksadana. Ada lagi yang namanya deposito gitu ya. Itu namanya investasi gitu ya. Kalau untuk menabung itu yang sewaktu-waktu bisa diambil lewat ATM, bisa diambil lewat buku tabungan, bisa diambil teman-teman kalau suka ada pakai barcode, kris ya, suka di scan itu bisa kapan aja. Jadi kalau menabung itu lebih ke jangka pendek, kalau investasi itu lebih ke jangka panjang, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya kalau itu sih pertanyaan dari saya ya. Barangkali belum puas, masa sih saya tapi mau nabungnya jangka panjang aja, nggak apa-apa sama gitu ya. Di tabungan juga kalau nggak diambil kan jadi panjang. Cuma sebagiannya ya, kalau yang namanya menabung itu lebih ke jangka pendek gitu, walaupun nantinya tetap nggak diambil. Dan investasi itu kebanyakannya itu ada jangka waktunya yang nggak bisa diambil sewaktu-waktu gitu. Ayo yang lainnya nih, jangan sampai ngantuk nih, ini jam-jamnya ngantuk nih. Ya jam 12 nih, jam-jam ngantuk. Boleh, nanti kalau ada yang bertanya dikasih hadiah. Atau saya yang mau nanya nih, tadi ada yang nyimak enggak? Ayo, boleh, ayo gimana? Siapa dulu?
moderator? Maju boleh. Ini kelas berapa ini? 9? Kelas berapa? Oh, 789, keren. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aziza yang ingin bertanya. Boleh. Kenapa pengeluaran di bulan Ramadan lebih meningkat dibandingkan bulan lainnya? Iya. Dan gimana cara mengatasinya? Boleh. Ya, kenapa yang bulan Ramadan lebih banyak pengeluarannya? Ayo, dan siapa itu? Kalau saya sendiri sih enggak, lebih kecil. Ayo, di sini ada yang masih lebih banyak ya bulan Ramadan daripada hari-hari biasa. Ayo, ada ya? Ayo. Nah, tadi kembali lagi, karena mungkin bulan puasa itu teman-temannya yang dari pagi sampai siang sore udah haus ya, menahan lapar. Padahal puasa itu katanya tujuannya menahan nafsu ya. Tapi pada saat buka puasa malah lebih bernafsu, beli makanan gitu ya. Nah, ini saatnya tipsnya tadi yang kata saya, harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya apa? Satu, pertama ya, kalau teman-teman berpuasa itu pada saat terutama buka puasa ya, kalau kayaknya kalau sahur sih nggak terlalu berpengaruh. Kalau buka puasa ada kolak, pengen kolak, ada sirup, pengen sirup, ada ayam, ada tukang sirup, tukang bilung, tukang apa lagi, soda bikinca, tukang bakso, semuanya pengen dibeli ya. Tapi pada saat di depan mata nggak dimakan, malah mubazir ya.